Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Andari Salfida dari kelas 12 IPS 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah sosial dan globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur, transportasi, dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegram dan internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi aktivitas ekonomi dan budaya. Selanjutnya, pengertian globalisasi menurut para ahli. 1. Anthony Giddens. Globalisasi adalah intensifikasi atau percepatan hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia yang mengaitkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lain, serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. 2. Selo Sumarjan. Globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. 3. Martin Albright. Globalisasi merupakan keseluruhan proses yang menjelaskan bahwa penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal. Masyarakat global. Globalisasi membuat informasi menjadi tidak terbatas. Syarat-syarat modernisasi. 1. Cara berpikir ilmiah atau scientific thinking. 2. Sistem administrasi negara yang baik. 3. Sistem pengumpulan data terpusat. 4. Penciptaan iklim yang menyenangkan atau favorable terhadap modernisasi. 5. Tingkat organisasi yang tinggi. Dan 6. Sentralisasi wewenang. Selanjutnya, perkembangan globalisasi. Globalisasi berkembang pada abad 20-an ditandai dengan bangkitnya ekonomi internasional. Benih-benih globalisasi sebenarnya sudah tumbuh sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Para pedagang dari Cina dan India mulai menelusuri negeri lain untuk berdagang. Selanjutnya, eksplorasi dunia besar-besaran dan didukung terjadinya revolusi industri dan meningkatnya hubungan dunia. Fase perkembangan teknologi perusahaan mulai membuka cabang di Indonesia. Pada abad 21, globalisasi telah mencapai puncaknya dan terjadi secara cepat. Gejala globalisasi. 1. Di bidang agama, yaitu adanya aplikasi pengingat ibadah dan doa-doa kitab suci yang bisa diakses melalui smartphone. 2. Di bidang ekonomi, masuknya investasi asing melalui perusahaan multinasional. 3. Di bidang politik, yaitu masuknya ideologi asing ke sebuah negara. 4. Di bidang iptek, yaitu adanya penemuan peralatan komunikasi yang lebih canggih dari sebelumnya. Selanjutnya, ada gerakan pro-globalisasi dan gerakan anti-globalisasi. Gerakan pro-globalisasi adalah gerakan pro-globalisasi yang menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Contohnya, melakukan kegiatan ekspor dan impor. Sedangkan gerakan anti-globalisasi adalah gerakan sosial yang kritis terhadap globalisasi kapitalisme perusahaan. Contohnya, cinta produk dalam negeri sehingga tidak terpengaruh oleh produk luar negeri. Dampak positif globalisasi. 1. Mudah melakukan komunikasi. 2. Mobilitas tinggi. 3. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 4. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 5. Mudah memenuhi kebutuhan. Dan 6. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Selanjutnya ada dampak negatif dari globalisasi, yaitu pemborosan meniru perilaku yang buruk, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara, membuat sikap menutup diri, berpikir sempit, perilaku konsumtif, dan informasi tidak terkontrol. Permasalahan di tingkat global dan lokal akibat globalisasi. Global, contohnya budaya populer seperti pop culture atau Korean pop yang mendunia di hiburan musik, bahkan juga di drama dan film Korea. Terlihat banyaknya remaja meniru bahkan terbuka ketat yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia.
lokal. Contohnya yaitu masuknya kebudayaan asing yang menjadi ancaman dan tantangan bagi generasi masa sekarang. Selanjutnya, tantangan masa depan bangsa. Multikulturalisme yaitu pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia. Budaya barat yang melunturkan cara patriotisme dan nasionalisme, hilangnya kebanggaan akan produk dalam negeri, kurangnya apresiasi masyarakat akan karya anak bangsa, tantangan pada sistem pasar bebas menuntut adanya persaingan produk-produk agar mampu diterima pasar dunia. Terakhir, sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sikap kritis merupakan wujud kepedulian sosial terhadap berbagai permasalahan atau fenomena dalam masyarakat. Adapun sikap kritis dalam menghadapi globalisasi: 1. Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. 2. Mewujudkan globalisasi. 3. Berpegang teguh pada norma-norma sosial. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. 6. Gerakan kembali ke alam atau back to nature. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.